Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, demi kelancaran berjalannya kelas kita hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kita sudah melewati banyak perkuliahan, mudah-mudahan catatan juga sudah lengkap dan kalian siap menerima perkuliahan kali ini. Ya, baiklah. Kali ini di dalam mata kuliah kita perilaku organisasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan melalui prodi, kita diminta untuk membahas tentang topik besar, yaitu tentang kekuasaan. Tetapi kita akan breakdown lagi sub capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini. Ada beberapa topik, yaitu pertama sumber kekuasaan, kemudian kedua kekuasaan dalam kelompok, ketiga perilaku politik dan etika berpolitik. Namun sebelumnya kita pasti akan beberapa materi sebelum kita masuk ke materi utama. Sebetulnya apa ya yang menjadi garis utama atau bahan utama kita dalam membahas tentang teori kekuasaan? Nah, pertama, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah topik sub CPMK kita atau sub capaian pembelajaran materi kuliah kita kali ini. Ada 4. Kemudian di dalam mata kuliah kita, pertanyaan besarnya ada 3. Yang pertama adalah, apa sih kekuasaan atau what is power? Apa kekuasaan itu? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apa itu politik? Dan yang ketiga adalah pertanyaan besarnya, apa sih etika? What is power, what is politics, and what is ethics? Ini yang harus kita bahas, ini yang harus kita gali lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan besar ini yang mungkin nanti kalian akan lebih dalami lagi melalui wawasan yang lain, mungkin melalui jurnal-jurnal atau buku-buku atau dari sumber-sumber lainnya. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan dulu sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan power. Power atau kekuasaan ini bisa diartikan bahwa suatu kekuatan dari individu ataupun kelompok di dalam suatu organisasi dalam menjalankan bisnisnya atau menjalankan roda pemerintahan dalam menuju tujuan organisasi ataupun konteks dalam perusahaan. Nah, kalau pertanyaannya apa itu kekuasaan? Nah, maka kita lihat di dalam organisasi atau iklim dari di dalam suatu organisasi, ini ada yang namanya iklim politik. Nah, yang seperti apa iklim politik? Nah, iklim politik itu bisa dikatakan atau dikategorikan, pertama adalah positional power. Nah, di mana posisi menentukan prestasi. Nah, saya rasa kalian sudah tahu semua ya istilah ini ya, bahwa posisi ini benar-benar menentukan prestasi dari
seseorang. Nah, kalau kita lihat positional power, artinya orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang lebih tinggi memiliki kekuatan atau power yang lebih dibandingkan posisi di bawahnya atau level struktur di bawahnya. Nah, inilah yang dinamakan legitimation power atau legitimate power. Kemudian juga ada coercive dan juga penghargaan. Jadi power ini ada juga yang diberikan melalui penghargaan. Ada juga yang melalui karir atau juga elektabilitas. Ya. Nah, semua ini di positional power ini diatur biasanya di dalam organisasi melalui threshold ya atau aturan-aturan yang mengatur tentang mendapatkan suatu jabatan. Nah, kenapa jabatan ini kok identik sekali dengan power? Ya, pasti. Kenapa demikian? Karena setiap jabatan memiliki konsekuensi untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Nah, kebijakan ini yang akan berlaku pada level struktur di bawahnya, seperti garis komando. Ya, beda lagi kalau kolektif kolegial. Kalau kolektif kolegial ini berlaku sama pada lini power tadi, satu garis gitu ya, bukan level di atasnya atau bukan level di bawahnya di dalam struktur organisasi, tapi sesama level. Ini melakukan kolektif kolegial, artinya bahwa kekuasaan ini dibagi-bagi menurut kebidangannya atau menurut tanggung jawabnya, dan dipertanggungjawabkan secara kolektif. Nah, ada yang tidak secara kolektif, misalnya presidensial, organisasi yang menganut presidensial. Ini tanggung jawabnya ya hanya ke presiden. Yang lainnya adalah membantu presiden. Beda dengan kolektif kolegial. Kalau kolektif kolegial semuanya menanggung dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan dan hasilnya bagaimana, ini yang menanggung semuanya, bukan hanya satu orang. Baik itu sukses maupun gagal, ini ditanggung bersama-sama. Nah, ini tadi salah satu contoh dari positional power. Nah, kemudian ada juga yang namanya personal power. Nah, ini biasanya direferensikan atau sifatnya personal power ini lebih ke expertise. Ya. Dan juga kalau personal power ini bisa dikatakan kalau orang tersebut memiliki karisma. Nah, kita tahu bahwa seorang leader ini ada, kalau kita bicara tentang leader ya, bahwa leader ini ada dua ada dua yang membuat dia menjadi leader. Pertama adalah ketika dia lahir, dia memang memiliki bakat sebagai leader. Jadi itu given dari Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Esa. Jadi given ini nantinya, kalau kita bicaranya tentang leader yang given ya, ini nantinya dia akan memperkuat bakatnya sebagai leader ini ketika dia dalam masa sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, atau tingkat atas, atau bahkan juga di tingkat kuliah, gitu ya. Nah, ini diasah oleh dia, sehingga begitu waktu bekerja, maka given yang tadinya dia atau bakat yang tadinya dia miliki, memang dari lahir memiliki bakat leader, ini memang betul-betul dia miliki, dan makin diasah keliderannya atau kepemimpinannya. Nah, ada juga leader dengan didapatkan melalui situasional, misalnya karir atau prestasi yang dia dapat, atau memang penunjukan. Nah,
Dua hal ini, walaupun bakat dari lahir ataupun dari faktor situasional, ini ada yang dia menjadi leader karena ekspertisnya. Tapi ada juga yang karena referensi. Kalau kita tahu referensi itu biasanya KTBLC, ya, bahwa ini direkomendasikan untuk menjadi leader. Nah, ini melalui referensi. Atau juga seperti proklamator kita atau our founding father kita, ya, Insinyur Soekarno, atau presiden pertama kita yang memiliki karisma untuk menjadi leader. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh saja bagaimana kalian bisa mengetahui tentang personal power itu seperti apa. Nah, ini nanti aplikasinya di dalam dunia nyata ini banyak sekali ya. Nanti leader dengan rekomendasi bagaimana, leader dengan ekspertis bagaimana, dan leader dengan karisma bagaimana. Ini nanti silakan kalian gali sendiri. Nah, baiklah. Yang berikutnya adalah informational power. Nah, ini biasanya informational power ini kalau dia sudah ada di puncak teratas dalam suatu organisasi. Biasanya bisa didapatkan melalui formal akses atau juga informal akses. Nah, tapi gunanya untuk apa informasi ini? Nah, informasi ini biasanya digunakan untuk menjawab opportunity yang akan dilalui oleh perusahaan atau organisasi. Nah, namun banyak yang disalahgunakan, bahwa formal akses dan informal akses ini juga biasanya kental sekali dengan politik, gitu ya. Jadi informational power bukan digunakan untuk mengembangkan organisasi, tetapi untuk memperkuat kedudukan atau status quo. Nah, ini yang salah. Jadi informational power seharusnya dipakai untuk mengembangkan organisasi, mengembangkan perusahaan agar apa? Agar mencapai tujuan dengan baik, gitu ya. Nah, ini yang sering disalahgunakan ya, informational power. Nah, jadi hati-hati di dalam suatu perusahaan dalam mengakses informasi, gitu ya. Kalau kita akses informasinya formal ataupun informal, ini harus digunakan untuk sebaiknya untuk pengembangan organisasi, bukan untuk justru mempertahankan status quo-nya, gitu ya. Baiklah, nah setelah itu ada yang namanya connection power. Nah, kalau connection power ini hampir sama kayak tadi ya di personal power. Ada yang internal networks, ya, melalui jaringan internal, bahwa dia memang memiliki connection yang kuat dan dukungan yang kuat, atau juga external networks. Dia memiliki jaringan yang kuat di luar institusi atau di luar perusahaan atau organisasi. Maka dia memiliki bargaining power yang cukup kuat, gitu. Nah, namun biasanya yang lebih baik untuk pengembangan organisasi kalau seseorang pemimpin atau leader ini memiliki internal network dan external network yang baik, gitu ya. Kedua-duanya baik, tidak jomplang, gitu ya. Nah, kemudian juga atau juga network centrality. Ini biasanya jaringan yang terpusat, gitu, sehingga dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk memperbaiki keadaan, atau juga kalau negatifnya, kalau positifnya adalah memperbaiki keadaan atau mengembangkan perusahaan, kalau negatifnya mungkin bisa dipakai untuk kepentingan pribadinya. Nah, kenapa saya sampaikan ada positif dan negatif? Biasanya orang kalau sudah mencapai kedudukan yang tinggi di dalam organisasi, ini kerap sekali banyak penyelewengan. Nah, untuk itu
bagaimana caranya untuk supaya kita tidak melakukan penyelewengan? Caranya adalah dengan berpatokan kepada orientasi perusahaan atau orientasi organisasi yang kuat, memiliki visi dan misi yang kuat, memiliki blueprint organisasi yang kuat, sehingga apa? Sehingga kita tidak cenderung mengarah ke program-program yang tidak ada hubungannya dengan keberlangsungan suatu perusahaan kita atau organisasi kita. Nah, untuk itu kita harus benar-benar menjaga sekali, baik itu jaringan kita di dalam maupun di jaringan kita yang ada di luar, untuk memajukan perusahaan, tetapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Nah, ini kerap sekali terjadi ketika posisinya ada di level-level yang atas. Kita tahu banyak kasus-kasus etik ya, seperti penyalahgunaan wewenang, kemudian korupsi, kolusi. Ya, ini karena mungkin si pribadi yang melakukan hal ini tidak mengetahui betul konteks dari company atau organization development, gitu ya. Karena dia melihat celah, ya, mungkin ada kesempatan dan mungkin juga organisasinya belum begitu kuat, maka dia bisa punya kepentingan sendiri di balik kekuasaannya. Nah, ini tadi adalah sedikit tentang apa sih itu kekuasaan. Nah, ini adalah bentuk dari iklim politik dari suatu organisasi, yaitu tadi ya ada 4, bisa melalui positional power, bisa melalui personal power, bisa melalui informational power, dan yang keempat adalah connection power. Nah, oke. Nah, kemudian kita cari tahu. Kalau tadi saya gambarkan tentang iklim politik di organisasi itu seperti apa. Nah, kita cari sebetulnya sumber kekuasaan itu seperti apa sih? Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan, sudah pasti kita melekat membahasnya tentang posisi seseorang di dalam organisasi. Nah, yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama, kekuasaan itu bisa didapat melalui suatu pemberian. Jadi mungkin juga karena hutang budi, atau juga karena penghargaan atas apa yang sudah dicapai. Nah, jadi sumber kekuasaan bisa melalui reward power. Nah, selain reward power, juga tadi di awal juga sudah saya sampaikan melalui coercive power. Coercive power ini biasanya menggulingkan suatu pemerintahan, gitu ya. Kalau misalnya ada pemerintahan yang masih berjalan, misalnya periode tertentu, gitu ya, dari periode tahun A sampai tahun D, tetapi karena mungkin pemerintahannya dianggap tidak baik, kemudian banyak yang tidak pro terhadap masyarakat, ini bisa aja digulingkan. Nah, penggulingan ini atau bisa dikatakan kudeta ini didasari oleh hal-hal tadi yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mewakili suatu masyarakat, baik itu di dalam konteksnya organisasi ataupun yang lebih besar lagi negara, gitu ya. Nah, kelompok yang menggulingkan tadi ini mendapatkan kekuasaan dengan cara menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Otomatis dia yang menguasai pemerintahan. Pada waktu, kalau kita ingat Indonesia zaman reformasi di tahun 98, ini bisa dikatakan bahwa masyarakat menganggap presiden pada waktu itu
tidak mampu menjalankan tugasnya menjadi presiden dan terjadi mosi tidak percaya. Nah, untuk karena itu presiden mundur dan digantikan dengan rezim yang baru. Nah, itu kira-kira contoh saja gitu ya tentang coercive power. Atau juga ada percobaan kudeta pada tahun 65 kalau di Indonesia ini adanya gerakan 30 SPKI ya. Ini kekuasaan ingin diraih melalui cara kekerasan gitu. Nah, sehingga banyak korban dan banyak kerugian yang kita alami pada waktu itu. Banyak anak bangsa kita yang memiliki pemikiran yang luar biasa pada waktu itu yang moderat, ini terguling karena terjadinya gerakan 30 SPKI pada waktu itu. Nah, atau juga kekuasaan ini bisa didapat melalui referen power, yaitu perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Nah, perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang ini yang seperti apa? Nah, artinya gini, perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang ini bisa dikatakan orang ini memiliki kayak karisma, tetapi mirip-mirip karisma, tetapi dia punya expertise di bidang itu, sehingga orang jadi tertarik untuk mau memilih dia sebagai leader. Nah, hal ini juga salah satu referen power. Atau juga di dalam referen power misalnya gini, ada orang-orang di dalam suatu masyarakat ini dengan karakteristik yang sangat bisa dikatakan dikagumi, atau bisa dikatakan juga bukan hanya dikagumi, tetapi kalau orang ini berbicara itu kok kayaknya membuat tentram, membuat nyaman, dan seterusnya gitu. Sehingga ketika dia mencalonkan menjadi seorang leader, maka elektabilitasnya akan tinggi gitu, karena orang sudah nyaman dengan penampilannya gitu. Mungkin juga daya tarik melalui tutur bicaranya, atau juga karena penampilannya rapi atau ganteng atau cantik atau yang lainnya gitu. Sehingga daya tarik orang ini membuat elektabilitasnya menjadi meningkat gitu. Nah, dengan demikian orang ini bisa mendapatkan kekuasaan dengan mudah melalui referen power. Atau juga expert power. Nah, expert power ini misalnya kalau dia pandai atau cerdas di bidang keuangan, maka mungkin sebagai contoh ya kita bisa ambil dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani, yang berkali-kali mencoba memformulasi bagaimana menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memperbaiki keadaan perekonomian kita. Pernah Ibu Sri Mulyani ini juga dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Namun kita lihat lagi, ternyata waktu itu United Nations World Bank mengambil Sri Mulyani, meminta Sri Mulyani untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Internasional. Nah, ini kan sesuatu yang bisa dikatakan Sri Mulyani dianggap expert oleh World Bank. Nah, dengan demikian bahwa walaupun kita tahu Sri Mulyani kembali lagi ditarik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan fiskal maupun moneter untuk memperbaiki perekonomian. Nah, ahli
keuangan seperti Sri Mulyani ini bisa mendapatkan kekuasaannya sebagai menteri lagi karena keahliannya di bidang keuangan. Ya, kalau kita tahu sekali bahwa Ibu Sri Mulyani ini cerdas sekali dengan keahliannya ekonomi metrik. Nah, ini luar biasa, ya. Seseorang yang seperti ini harus kita teladani dan kita cari tahu bagaimana dia bisa mengerti sekali tentang keahliannya. Ya, begitu juga kita pasti memiliki keahlian yang mumpuni sehingga nanti kita ketika dihadapkan untuk menjabat menjadi di dalam suatu posisi, ini kita bisa benar-benar mempertanggungjawabkan keahlian kita, bukan karena penghargaan atau pengasih gitu ya sebagai jabatan atau menduduki jabatan. Nah ini kalau didasari melalui expertise. Nah kemudian ada juga yang legitimate power. Nah ini perlu didapatkan melalui biasanya pengangkatan. Nah, biasanya bisa pengangkatan melalui pejabat sementara atau memang kandidatnya sudah tidak ada lagi. Nah ini bisa melalui legitimate power. Atau juga melalui pemilihan. Nah ini juga legitimate power. Ya, dia menduduki suatu jabatan melalui mekanisme pemilihan. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai legitimate power. Nah ini tadi sumber kekuasaan. Nah di dalam bicara tentang kekuasaan ada yang namanya koalisi. Nah, kita sering banget dengar ini di media televisi ya, terutama di program-program berita. Wah ini antara partai ini berkoalisi dengan partai ini gitu ya dalam mensukseskan pemilu presidensial atau pemilu legislatif. Nah ini koalisi ini merupakan kerjasama antara kelompok dengan kelompok atau juga individu dengan kelompok yang memiliki tujuan yang bersama, gitu. Nah, di dalam kerjasama yang dilakukan, kelompok-kelompok ini tidak melakukannya secara sendiri-sendiri, tetapi melakukannya secara bersama-sama. Ya. Untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Kalau tadi saya contohkan di dalam pemilihan presiden misalnya, partai satu berkoalisi dengan partai dua untuk menguatkan nanti ketika memilih presiden, sehingga masyarakat yang memilih partai A atau ikut dengan partai A dan partai B ini bisa memilih presiden sesuai dengan pengajuan dari dua partai ini, gitu ya. Yang pasti harus masuk dalam threshold-nya. Nah, ini adalah tentang koalisi. Di dalam koalisi ini kita bicara juga bahwa efek dari melakukan koalisi ini semakin baik dan semakin maksimal untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau kita berkoalisi, otomatis yang tadinya kalau partai satu hanya memiliki sekian juta suara misalnya punya 1 juta suara partai A, partai B punya 2 juta suara. Ketika berkoalisi ini memiliki 3 juta suara. Otomatis apa? Pengaruh yang dimiliki oleh partai A dan partai B ini bisa memaksimalkan hasil untuk pemilihan presiden misalnya, ya kalau contohnya tadi pemilihan presiden. Nah ini bagaimana bahwa koalisi ini memiliki dampak pengaruh yang masif gitu ya dan semakin maksimal di kedua belah pihak. Nah lebih luas lagi kalau koalisi ini adalah mendukung, baik itu mendukung misalnya kalau tadi pemilihan presiden, mendukung presiden atau mendukung program-program yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah ini
efek dari koalisi tadi ya, bahwa tidak hanya berpengaruh secara masif, tetapi juga berpengaruh secara support atau dukungan. Nah, cara koalisi ini dapat juga digunakan dalam berbagai task manager, ya. Nah, sumber yang saling tergantung. Artinya gini, kalau salah satu pihak ini bergantung kepada pihak yang lainnya, maka tugas atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan ini akan lebih mudah, akan lebih optimal dalam mencapai tujuan tadi. Karena apa? Kedua belah pihak saling bergantung. Atau mungkin bukan hanya dua pihak, mungkin 3 pihak atau 4 pihak. Nah, saling ketergantungannya ini akan lebih mengoptimalkan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan, ya. Dan tidak lupa juga bahwa dengan koalisi yang dilakukan di dalam organisasi ini meringankan tugas-tugas yang ada di dalam setiap divisi ataupun departemen. Otomatis apa? Otomatis adanya terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang setiap departemen atau divisi yang ada di dalam organisasi ini saling bisa berkompromi dengan standar-standar yang ada. Dan rutinitas-rutinitas yang tadinya mungkin berbeda setiap divisi dan departemen mungkin bisa dikompromikan untuk mendapatkan jalan yang kedua-duanya bisa mendapatkan win-win solution, gitu ya. Atau juga dengan cara kolaboratif dan kompromis. Nah, ini kalau kita bicara tentang koalisi. Jadi banyak sekali ya keuntungan dari koalisi. Tetapi koalisinya kalau bisa koalisi yang positif, bukan koalisi yang negatif. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kekuasaan. Nah, kita masuk bagaimana suatu perilaku politik di dalam suatu organisasi. Nah, di dalam suatu organisasi, bahwa perilaku politik yang sah ini harus mengacu kepada politik sehari-hari yang normal, yang sesuai dengan peraturan, norma, kemudian budaya, ya, dalam membentuk suatu koalisi. Jadi perilaku politiknya harus berkoalisi. Artinya apa? Setiap bagian, setiap kelompok harus saling bisa mengerti dan harus bisa berkompromi untuk menjalankan koalisi tadi ini. Nah, berbeda dengan perilaku politik yang tidak sah, bahwa yang dilakukan adalah politik yang melanggar peraturan, melanggar norma-norma, ya, atau juga adanya sabotase, atau juga ada black campaign dan seterusnya. Nah, politik-politik yang seperti ini yang tidak sah. Gitu ya. Nah, apabila kita bicara tentang politik, berarti kan perilaku orang-orangnya yang ada di dalam. Baik itu di dalam suatu departemen, suatu partai, ataupun suatu organisasi yang bisa membuat organisasi ini memiliki tujuan yang didapat. Jadi jangan sampai perilaku orang-orang di dalam suatu organisasi atau kelompok di dalam suatu kelompok ini jadi tidak mendukung pengembangan organisasi atau pengembangan suatu perusahaan, sehingga kita mendapatkan keuntungan atau kita bisa mengoptimalkan hasil kerja kita dengan melakukan koalisi, gitu ya.
Nah, ini bicara politik, wah ini agak berat ya. Tetapi inilah tadi tentang perilaku politik yang sah dan yang tidak sah. Ada juga secara umum bahwa bisa dikatakan perilaku masyarakat juga dapat dibedakan menjadi politik yang radikal, kemudian ada juga politik yang moderat, politik status quo, politik konservatif, dan politik liberal. Nah, silakan dikembangkan tentang perilaku politik yang ada. Ya, saya hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Nah, ketika kita sudah bicara tentang kekuasaan, kemudian politik, nah kita bicara tentang hal yang ketiga. Seperti apa sih etika berperilaku politik? Nah, kita tahu bahwa di dalam menjalankan perilaku politik, kita harus memiliki etika, bahwa etika kita ini harus bisa membuat masyarakat atau membuat masyarakat di organisasi maupun di dalam suatu perusahaan ini menjadi sejahtera. Hal ini akan bisa menjadi salah apabila kita memiliki motivasi, kita sebagai leader memiliki motivasi melayani diri sendiri dan tidak mendukung tujuan dari suatu organisasi. Nah, kalau hal ini dilakukan, maka yang terjadi adalah hal ini tidak etis. Kenapa? Karena motivasi untuk berperilaku politiknya untuk melayani sendiri dan jauh dari tujuan perusahaan, atau malah mungkin menguntungkan diri sendiri. Gitu ya. Nah, hal ini tidak etis kalau punya motivasi seperti ini. Tetapi kalau kalau terjadi hal yang sebaliknya, bahwa melayani masyarakat di dalam organisasi dan mendukung tujuan dari organisasi, nah ini baru sesuai dengan etika. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan politik itu menghormati hak-hak individu yang ada di dalamnya? Kalau tindakan politik itu menghormati hak-hak individu, apakah kegiatan politik itu adil dan pantas? Kalau adil dan pantas, maka jawabannya adalah etis. Kalau dilakukan secara tidak adil dan tidak pantas dilakukan, maka kegiatan politik atau perilaku politik yang dilakukan, baik itu yang dilakukan oleh para pemimpin ataupun suatu kelompok tertentu di dalam organisasi, maka hal ini dikatakan tidak pantas, ya, atau tidak etis. Begitu juga kalau di dalam organisasi bahwa hak-hak individu, karyawan atau anggota organisasi ini tidak dihargai, maka hal ini juga tidak etis dilakukan. Nah, mudah-mudahan kalian tidak bingung ya, kira-kira dari penjelasan saya. Mungkin nanti ada diagramnya untuk bisa kalian lebih cermati. Nah, baiklah, itu tadi etika berperilaku politik. Nah, dari paparan saya barusan tentang kekuasaan, politik, dan juga etika, maka kalian diminta untuk melakukan diskusi kecil sebagai tugas yang nanti di-record, yang mengambil tema keterkaitan antara kekuasaan, politik, dan etika dalam konteks organisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Tetap semangat dan persiapkan
diskusi kecilnya sebagai nilai tugas kali ini. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom.